Di dalam sebuah negara, tentu terdapat perekonomian yang berguna untuk menyokong kehidupan masyarakatnya. Dan di balik perekonomian itu, terdapat sebuah sistem yang berfungsi untuk mengatur jalannya ekonomi di negara tersebut. Nah, inilah yang akan kita bahas pada video kali ini. Tapi sebelum itu, jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan loncengnya untuk membangun channel ini lebih berkembang ke depannya. Pada dasarnya, sistem ekonomi merupakan suatu cara yang diambil dalam rangka mengatur sekaligus mengorganisir seluruh kegiatan ekonomi berdasarkan prinsip tertentu dengan tujuan untuk mencapai kesejahteraan. Sistem ekonomi ini mempunyai berbagai fungsi, mulai dari sebagai penyedia dorongan untuk berlangsungnya kegiatan produksi, hingga untuk mengatur pembagian hasil produksi tersebut. Juga menciptakan mekanisme tertentu agar distribusi barang dan jasa berjalan dengan baik. Sebenarnya, terdapat banyak sistem ekonomi yang ada di setiap negara. Tetapi secara garis besar, sistem ekonomi yang diterapkan di berbagai negara, yaitu sistem ekonomi tradisional, sistem ekonomi komando, sistem ekonomi pasar, dan sistem ekonomi campuran. Yuk kita bahas lebih lanjut tentang keempat sistem ekonomi ini. Yang pertama, sistem ekonomi tradisional. Sistem ekonomi ini merupakan suatu sistem berdasarkan kebiasaan dan tradisi masyarakat secara turun-temurun yang mengandalkan faktor produksi yang apa adanya. Pemecahan masalah dalam sistem ekonomi tradisional dilakukan sesuai dengan kebiasaan atau tradisi. Adapun ciri-ciri sistem ekonomi ini adalah teknologi yang rendah, produktivitas yang rendah, setiap anggota masyarakat belum mempunyai motivasi untuk mengembangkan harta yang dimiliki, dan masyarakat juga sulit berubah karena ada kecenderungan penolakan. Di Indonesia sendiri, masih ada loh yang menerapkan sistem ekonomi ini, yaitu di wilayah Papua dan Duga. Dan tentunya, sistem ekonomi tradisional memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya yaitu tidak adanya eksploitasi sumber daya manusia atau sumber daya alam yang berlebihan, dan lingkungannya yang terjaga. Dan kekurangannya, peradaban manusia tidak maju atau berjalan di tempat. Sulit memenuhi kebutuhan karena alat produksinya yang sederhana, dan kegiatan ekonomi tidak optimal karena belum adanya alat tukar. Selanjutnya, sistem ekonomi komando. Sistem ekonomi ini juga sering disebut dengan sistem ekonomi terpusat. Dalam sistem ekonomi ini, pemerintah memiliki kekuasaan yang dominan pada pengaturan kegiatan ekonomi. Penguasaannya berupa pembatasan-pembatasan terhadap kegiatan ekonomi yang dikerjakan oleh anggota masyarakat. Negara yang menganut sistem ekonomi terpusat antara lain Rusia, Cina, dan negara-negara Eropa Timur bekas negara Uni Soviet. Kelebihan dari sistem ekonomi ini yaitu dapat mengurangi pengangguran karena pemerintah memegang kendali penuh terhadap semua faktor produksi. Tanggung jawab perekonomian pada pemerintah, sehingga pemerintah akan terus berinovasi agar ekonomi di negara tetap stabil. Jaminan kepada masyarakat bahwa produk dan jasa yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Mudah mengendalikan harga dan pemerataan. Inflasi mudah dikendalikan. Dan kondisi pasar dalam negeri akan berjalan dengan lancar. Namun, sistem ekonomi komando juga memiliki kekurangannya yaitu mobilisasi yang cepat membuat sistem ini dapat menyebabkan kurangnya kebutuhan masyarakat karena produksi yang dihasilkan tidak selalu didasarkan atas permintaan masyarakat dan menghambat inovasi dari masyarakat. Selanjutnya, sistem ekonomi pasar. Sistem ekonomi ini disebut juga dengan sistem ekonomi liberal, karena adanya kebebasan bagi masyarakat dalam berusaha. Sering juga disebut dengan sistem ekonomi kapitalis, karena
peran kepemilikan modal sangat berpengaruh terhadap keberhasilan ekonomi. Siapa yang punya modal besar, maka semakin besar pula kemungkinan dia untuk bertahan di kegiatan perekonomian. Ciri khas dari sistem ekonomi ini adalah minimnya peran negara dalam mengatur perekonomian. Adapun kelebihan dari sistem ekonomi pasar yaitu persaingan yang sehat, sehingga bisa mendapatkan barang berkualitas tinggi dengan harga yang cenderung murah. Masyarakat melakukan kegiatan ekonomi berdasarkan kemampuan dan potensinya masing-masing. Dan penggunaan sumber daya menjadi optimal. Adapun kekurangan dari sistem ekonomi pasar yaitu adanya kebebasan bisa memunculkan potensi eksploitasi sumber daya alam dan sumber daya manusia secara besar-besaran. Pemilik modal besar dapat menguasai roda ekonomi. Minimnya peran pemerintah sehingga membuat kegiatan ekonomi mudah terjadi resesi dan krisis. Distribusi pendapatan sulit terjadi karena minimnya peran pemerintah. Dan yang terakhir yaitu sistem ekonomi campuran. Sistem ekonomi ini merupakan campuran dari sistem ekonomi pasar dan komando. Akibatnya, peran pemerintah dan swasta menjadi sama besar. Adapun ciri khas dari sistem ekonomi campuran adalah pemerintah mempunyai kekuasaan penuh terhadap sumber daya alam, adanya pembagian badan usaha milik negara dan milik swasta, pemerintah menyusun kebijakan strategis dalam pengelolaan ekonomi, perusahaan diberikan kebebasan tetapi pemerintah menguasai kegiatannya. Kelebihan sistem ekonomi campuran yaitu pemerintah mempunyai kekuasaan untuk mengatur pasar dan menindak praktek monopoli. Contohnya, mencegah kenaikan harga yang berlebihan. Pemerintah berwenang untuk mengeluarkan kebijakan terkait pencegahan produksi barang yang berpotensi mencemari lingkungan dan terciptanya pemerataan pendapatan. Kekurangan dari sistem ekonomi campuran ini yaitu banyaknya kekuatan pasar akan menimbulkan ketimpangan dalam persaingan bisnis dan tidak tepatnya dalam mengolah sumber daya. Berpotensi memperlambat pertumbuhan perekonomian suatu negara. Dan tidak ada kejelasan dan peraturan tentang seberapa besar porsi pemerintah dalam kegiatan perekonomian. Sekarang kita sudah tahu kan apa saja macam-macam sistem ekonomi yang ada? Tetapi, apakah kalian tahu sistem ekonomi yang diterapkan di Indonesia? Di Indonesia sendiri, sistem ekonomi yang diterapkan adalah sistem ekonomi Pancasila. Sistem ekonomi Pancasila merupakan sebuah sistem ekonomi yang dijalankan dengan nilai dan moral yang terkandung dalam Pancasila sebagai dasarnya. Sistem ekonomi ini dipilih karena mengandung makna demokrasi ekonomi. Karena itu, sistem ekonomi Pancasila juga sering disebut dengan sistem ekonomi demokrasi. Namun, pada awalnya, sistem ekonomi Indonesia bukanlah sistem ekonomi Pancasila seperti sekarang ini. Awalnya, Indonesia menganut sistem ekonomi liberal, yang mana seluruh kegiatan ekonomi diserahkan kepada masyarakat. Akan tetapi, karena adanya pengaruh komunisme yang disebabkan oleh Partai Komunis Indonesia, maka sistem ekonomi Indonesia berubah dari sistem ekonomi liberal menjadi sistem ekonomi sosialis. Pada masa Orde Baru, sistem ekonomi yang dianut oleh bangsa Indonesia dirubah kembali menjadi sistem ekonomi demokrasi. Namun, sistem ekonomi ini hanya bertahan hingga masa reformasi. Setelah masa reformasi, pemerintah melaksanakan sistem ekonomi yang berlandaskan sistem ekonomi kerakyatan. Dan sistem ekonomi inilah yang menjadi sistem ekonomi Pancasila seperti sekarang ini. Baiklah, sekian dulu pembahasan kali ini dari Edunomics. Sampai bertemu di video selanjutnya.